Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Teka-teki penemuan sesosok mayat di Geopark Ciletuh terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh residivis pencurian dengan kekerasan. Mobil bak terbuka angkut belasan orang terjun ke jurang di Ciamis. 8 orang meninggal dunia. Tim Muhibah Angklung Indonesia tampil di World Folk Fest Amerika Serikat. Kita ke informasi pertama. Diduga korsleting listrik, satu unit ruko yang menjual makanan beku di Kota Bandung terbakar. Sementara di Garut, rest area dan rumah makan di jalur nasional Limbangan juga terbakar. Api membakar ruko yang menjual makanan beku atau frozen food di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, Senin dini hari. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga setempat sempat mendengar beberapa kali ledakan saat kebakaran terjadi. Awalnya ada bunyi ledakan sekali. Udah gitu saya kan ngintip di jendela, takutnya ada takut memang ada tawuran. Nah udah gitu teh diam, berhenti. Udah gitu kan lampu di gang teh mati. Udah gitu sekali lagi ledakan mungkin ada ngecek 5-10 menit. Ledakan lebih besar. Pas dilihat tidak kan terang. Api berhasil padam 1 jam kemudian setelah pemadam kebakaran mengerahkan 12 unit mobil. 3 water tanker, 3 pancar pusat, 2 pancar selatan, 2 pancar dari barat dan 1 rescue, 1 dari timur. Untuk lantai 3 aman, lantai 1 dan 3 saja yang kondisinya masih terbakar. Sejauh ini dugaan awal apa nih? Masih dalam penanganan, masih belum ada kemungkinan, ini baru kemungkinan dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Usai kebakaran, tim Inafis Polrestabes Bandung langsung olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan memasang garis polisi. Sementara petugas PLN yang berada di lokasi kejadian memperbaiki instalasi listrik yang sempat terbakar. Sementara di Kabupaten Garut, kebakaran melanda sebuah rest area dan rumah makan yang terletak di jalur nasional Limbangan. Api cepat merambat ke bangunan lain karena material bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Diduga api berasal dari tungku penggorengan tahu yang lupa dimatikan. Dari penggorengan itu, penggorengan tahu yang lupa dimatikan. Jadi merembet ke bangunan. Jadi tungku penggorengan tahu. Pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil untuk memadamkan api. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Diduga tak kuat menanjak, satu unit truk bermuatan batu di Majalengka terperosok ke dalam jurang. Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Garasiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Satu unit truk bermuatan batu terperosok jatuh ke dalam jurang sedalam 20 meter. Kecelakaan ini bermula saat truk hendak mengirim batu dari Desa Sanghyang menuju ke Banjaran. Diduga karena kelebihan muatan, truk ini mengalami patah as roda saat menanjak. Truk pun mundur hingga jatuh ke dalam jurang dan terguling di permukiman warga. Saya lagi nanjak, Iya. pas tanjakan asnya Putus. Iya, Itu Bapak bawa apa, Pak? batu. Batu. Itu batu dari mana, Pak? Sangiang, Dari Sanghyang. Mau dibawa ke mana, Pak? Majalengka. Gimana kondisi Bapak sendiri, Pak? Mengalami Alhamdulillah, selamat. Cuman mobil aja yang rusak-rusak gitu. Ya, ada rusak. Rusak ya, Pak. Truk akhirnya berhasil dievakuasi 2 jam kemudian setelah ada bantuan dari sesama sopir truk. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Usai peristiwa kecelakaan kereta yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Cirebon, jadwal keberangkatan kereta api terganggu. Keberangkatan kereta terlambat hingga 2 jam.
PT Kereta Api Indonesia melaporkan adanya kerusakan sarana sekaligus gangguan perjalanan kereta akibat adanya kecelakaan antara mobil dan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Kalimayang, Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Sampai kebakar nih. Jadwal kereta yang mengalami keterlambatan yaitu Argo Cirebon, Matarmaja, dan Ciremai. Kereta api Argo Cirebon yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan dan keterlambatan perjalanan hingga 136 menit. Sedang kereta api Ciremai juga mengalami keterlambatan selama 30 menit dan kereta api Matarmaja terlambat 15 menit. Di mana KA Argo Cirebon, KA 26A, relasi dari Gambir, Cirebon dan bertujuan akhir di Stasiun Tegal, tertempel oleh sebuah mobil. Akibat kejadian tersebut, lokomotif KA 26A, KA Argo Cirebon mengalami kerusakan dan mobil mengalami kerusakan berat hingga terbakar. Saat ini petugas Daob 3 Cirebon bersama polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang menewaskan 4 orang. Sekedar informasi, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal itu sudah diatur dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Polisi menangkap seorang residivis yang membunuh tukang ojek yang mayatnya dibuang di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Teka-teki penemuan mayat seorang tukang ojek bernama Salman di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi terjawab sudah. Salman ternyata merupakan korban pembunuhan oleh seorang pria berinisial V yang merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Polres Sukabumi berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini setelah mereka melakukan olah TKP susulan dan memeriksa beberapa saksi. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menemukan identitas penumpang terakhir yaitu V dan menangkap pelaku di kawasan Cisaat. Menurut polisi, motif pelaku membunuh korbannya yaitu masalah ekonomi. Terus si V mengambil sajam yang ada di tasnya dia, terus melakukan penusukan dan mendorong korban tersebut ke pinggir jalan. Kendaraannya si korban dan kendaraan korban dibawa oleh inisial V tersebut. Setelah dibawa, kendaraan tersebut digadaikan dengan harga 4 juta. Saat ini polisi masih mengejar penadah yang membeli sepeda motor korban, namun polisi sudah mengetahui identitas pelaku. Sebelumnya, sesosok mayat dengan jenis kelamin laki-laki ditemukan seorang pekerja jalan di dasar jurang pinggir Jalan Raya Sabuk Geopark Ciletuh, tepatnya di Kampung Balewer, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Jasad ini merupakan tukang ojek bernama Salman yang dilaporkan hilang sejak 12 hari lalu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Warga yang tinggal di Desa Nasol yang terdampak bencana pergerakan tanah direkomendasikan Badan Geologi untuk direlokasi. Namun karena keterbatasan lahan, relokasi warga hingga kini belum terrealisasi. Pergerakan tanah yang terjadi di Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis terus meluas dan dinilai membahayakan. Untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan, Badan Geologi merekomendasikan warga yang tinggal di Desa Nasol yang terdampak direlokasi ke tempat yang dinilai lebih aman. Namun karena keterbatasan lahan, imbauan relokasi belum juga terwujud. Rekomendasinya yang sebelah barat, yang sebelah sana, memang diinstruksikan untuk tidak dijadikan tempat perumahan, juga kolam sama, dan diinstruksikan untuk merelokasi sebetulnya. Nggak direlokasi, karena kami tidak bisa menyediakan tempat untuk merelokasi warga. Itu yang Utamanya itu ya. Tadi sangat membutuhkan tempat itu ya Pak ya. membutuhkan. Bahkan menurut Darsianto, hingga saat ini masih ada warga yang membangun rumah di lahan yang terdampak. Tidak semua warga setuju untuk direlokasi karena alasan lokasi tempat tinggal yang strategis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.